Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skabul Kafi. Di sini saya akan membahas soal tentang matematika. Langsung saja contoh soal pertemuan kedua. Yang pertama, konversikan 3964 menjadi bilangan oktal. Langsung saja, 3964 kita bagi dengan angka 8 sama dengan mendapatkan hasil 495. Angka 8 ini masih tersisa 4, jadi kita tulis 4. Terus 495 kita bagi lagi dengan angka 8, mendapatkan hasil 61, tersisa angka 7. Terus 61 kita bagi lagi dengan angka 8 sama dengan 7, tersisa 5. Kita tulis 5, terus angka 7 kita bagi lagi 8. Karena 7 dibagi 8 tidak bisa lagi, kita tulis saja angka 0, tersisa angka 7. Jadi bilangan oktal dari 3964 adalah 7574. Kita buktikan di sini. 7574 sama dengan 7 dikali 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 ini hasilnya kita tulis pangkat 3 di sini karena ini nanti hasilnya yang paling mendekati dengan 495, yaitu 512. Terus lanjut lagi, 5 dikali 8 pangkat 2 ini juga nanti hasilnya yang paling mendekati dengan angka 61. Terus 7 dikali 8 pangkat 0 ini juga yang paling mendekati dengan yang ini. Terus 4 dikali 1 ini nanti hasilnya yang paling mendekati dengan yang ini. Terus hasilnya 7 dikali 8 pangkat 3 hasilnya 512. 5 dikali 8 pangkat 2 hasilnya 64. 7 dikali 8 pangkat 0 hasilnya 7 kali 8. Ini juga masih sama. Terus lanjut 35, jadi hasilnya 7 kali 512 hasilnya 3584, ditambah 5 kali 64 hasilnya 360, ditambah lagi 7 dikali 8 hasilnya 56, terus 4 kali 1 hasilnya 4. Jadi hasil dari keseluruhan ini yaitu 3964, sama dengan yang di atas. Jadi ini terbukti benar. Terus lanjut ke soal yang kedua. Konversikan 1101 ke angka desimal. Langsung jawabannya, penyelesaiannya 1101 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3. Ini juga cara penyelesaiannya sama dengan yang contoh soal yang pertama tadi, 2 pangkat 3. 1 dikali 2 pangkat 3, terus 1 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 1, terus 1 dikali 2. Terus mendapatkan hasil di sini 1 dikali 2 pangkat 3 itu hasilnya 1 kali 8. 1 dikali pangkat 2 hasilnya 1 kali 4. 0 dikali 2 pangkat 1 itu hasilnya 0 kali 21. Terus di sini 1 kali 21 itu kita turunkan hasilnya menjadi 1 kali 21. Terus di sini hasil dari ini 1 kali 8 sama dengan 8, 1 kali 4 sama dengan 4, 0 kali 2 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 13. Jadi bilangan desimal dari 1101 adalah 13. Lanjut ke pertemuan ketiga, yaitu topiknya yaitu dasar-dasar logika. Contoh soal yang pertama, jika hari ini hujan, hari ini banjir. Kita menyatakan kalimat tersebut dengan simbol logika. Kita pakai di sini yaitu P implikasi dengan Q. Jadi ini implikasi kita pakai kata jika dan maka. Jadi
kalimat ini akan tersusun seperti ini. Jika hari ini hujan, maka hari ini banjir. Jadi ini hasil dari penggunaan simbol logika dari kalimat yang digabungkan yang ini. Jadi kalimat di atas bisa dinyatakan sebagai P implikasi Q karena memiliki bentuk jika titik-titik maka titik-titik. Terus langsung kita menuju ke soal yang kedua. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan simbol logika. Yang pertama, A. Wahyuni adalah mahasiswa Unhas. B. Fajri adalah mahasiswa Unhas. Jadi ini kalau langsung digabungkan menggunakan simbol logika, hasilnya begini, yaitu Wahyuni dan Fajri adalah mahasiswa Unhas. Kalimat di atas dapat dinyatakan sebagai P konjungsi Q karena memiliki bentuk dan. Kita lanjut ke berikutnya, pertemuan keempat. Contoh soal yang pertama, tentukanlah integral 1 per X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 4 di 6X ditambah 4 dx. Penyelesaian X ini kita tulis di sini. Jadi X pangkat 2 ditambah 6X ditambah titik-titik tambah 4. Hasilnya X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 2 kita dapatkan dari 3 dikali 2 sama dengan 6. Yang ini 6. Terus ditambah 4 dikurang 9. Yang 9 ini diperoleh dari 3 pangkat 2. Hasilnya 9. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 9 ditulis di sini. Terus lanjut langkah berikutnya, dalam kurung X ditambah 3 balas kurung pangkat 2 dikurang 5. Ini yang 5 hasilnya dari 4 kurang 9 sama dengan 5. Sama dengan dalam kurung X tambah 3 pangkat 2 dikurang akar 5 pangkat 2, sehingga diperoleh integral dari 1 per X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 4 dx sama dengan integral 1 dalam kurung X pangkat 3 pangkat X tambah 3 pangkat 2 dikurang akar 5 pangkat 2 dx sama dengan hasilnya 1 per 2 akar 5 ln X ditambah 3 dikurang akar 5 per X plus 3 plus akar 5 plus C. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukanlah integral dari 1 per X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 18 dx. Penyelesaian ini sama dengan yang tadi, kita turunkan di sini sama dengan X pangkat 2 dikurang 10X ditambah titik-titik plus 18 sama dengan X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 5 pangkat 2. Ini yang 5 pangkat 2 ini didapatkan dari 5 kali 2 sama dengan 10. Terus ditambah 18 dikurang 15. 18 dikurang 25. 25 ini diperoleh dari 5 pangkat 2. 5 kali 5 sama dengan 25. Terus memperoleh hasil dalam kurung X pangkat X kurang 5 pangkat 2
dikurang 7. 7 hasil dari pengurangan 18 dikurang 25 sama dengan 7. Terus selanjutnya dalam kurung X dikurang 5 pangkat 2 dikurang akar 7 pangkat 2, sehingga integral 1 X pangkat 2 dikurang 10 X ditambah 12 dx sama dengan integral 1 dalam kurung X kurang 5 pangkat 2 dikurang dalam kurung akar 7 pangkat 2 dx sama dengan 1/2 akar 7 ln X kurang 5 dikurang akar 7 terus per X kurang 5 ditambah akar 7 C. Kita lanjut ke pertemuan kelima. Topik aritmetika lanjutan. Pengurangan bilangan biner sebagai berikut. 0011 dikurang 011 sama dengan titik-titik tanda tanya. Jadi ini 0011 ini nilainya itu positif 3. Untuk yang ini 0111 untuk 0111 ini nilainya itu positif 7. Ini kita balik, kita balik angkanya, yaitu 0 menjadi 1, 111-nya dirubah menjadi 000 sama dengan nilainya minus 7 atau negatif 7. Untuk penjumlahannya di sini kita jumlah ya 1 ditambah 0 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ini 1011 ini bilangan binernya itu atau nilainya itu sama dengan minus 4. Terus lanjut ke contoh soal yang kedua. Pengurangan bilangan biner sebagai berikut. 0111 dikurang 0011. Ini caranya masih sama dengan yang tadi, yaitu 011 ini nilainya plus positif 7. Untuk 0011 nilainya itu positif 3. Ini yang nilainya positif 3 ini juga dibalik seperti yang tadi, yaitu 0 di 00-nya diubah menjadi 11, 11-nya diubah menjadi 00. Menjadi yang ini nilainya, terus nilainya itu menjadi minus 3. Terus langsung kita turunkan di sini, yaitu kita jumlah di sini untuk penjumlahannya, yaitu 0111 ditambah 1100. Di sini kita pakai rumus 1 ditambah 1 itu sama dengan 10. Kalau 1 ditambah 1 ditambah 1 itu sama dengan 11. Jadi rumus yang ini kita pakai. Jadi diperoleh di sini 1 ditambah 0 ditambah 01 ditambah 0 hasilnya 1, 1 ditambah 0 hasilnya 1, 1 ditambah 1 hasilnya 10. Kita tulis 0 di sini karena tadi kita pakai rumus yang ini, 1 tambah 1 itu sama dengan 10. Jadi hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 10. Kita simpan 1 di atas sini. Terus 1 ditambah 0, 1 tambah 1, 1 tambah 1 lagi sama dengan 10 lagi. Kita simpan lagi 1 di sini. 1. Terus ini kita turunkan di sini yang satunya. Terus di sini kita jumlah lagi, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 10.
tulis 0 simpan 1, terus 1 ditambah 1 sama dengan 10, ditambah 0 sama dengan 10, tulis kosong, simpan 1 di sini, terus 1 tambah kosong sama dengan 1, 1 tambah kosong sama dengan 1. Ini. Terus yang ini kosong tambah kosong sama dengan kosong. Jadi hasilnya 0100. Nilainya ini yang 10100 ini sama dengan positif 4. Jadi mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.